Bab 52. Ayo, kita pergi bersama, saudara Ye. Aku masih ingin menemui Erhu setelah makan malam. Kemudian, Yang Yi menyeret Yemo. Yemo menggelengkan kepalanya dan berpikir sebaiknya dia pergi. Yang Yi, siapa dia? Gadis kecil itu bertanya ketika dia melihat itu. Yang Yi melepaskan Yemo dan berkata, dia sepupuku. Jika kamu tertarik, aku bisa mengenalkannya padamu. Gadis-gadis itu tertawa dan mulai bertanya tentang Yemo. Rombongan memasuki Mutiara Yun Sang dengan penuh tawa dan kegembiraan. Tempat itu memang sangat megah. Pertemuan Yang Yi diadakan di lantai 9. Saat Yang Yi membawa Yemo masuk, sudah ada lebih dari 10 orang di sana. Melihat Yang Yi, semua orang menyapanya dan segera mulai membicarakan tentang pacar yang ditemukan Gu Mingnan. Akhirnya, bahkan Yemo pun penasaran. Ia ingin melihat wanita macam apa yang bisa membuat keributan seperti itu. Setelah mendengarkan sebentar, Yemo baru tahu bahwa wanita itu bernama Luo Luo dan ia jauh lebih cantik daripada bintang film. Selain itu, ia juga mendengar bahwa Luo Luo ditemukan di dekat pegunungan Duanhang. Dikatakan bahwa Luo Luo sangat tertekan sejak bangun tidur dan tidak banyak bicara. Kakak Ye, kalau saja dia tidak ditemukan oleh Gu Mingnan, menurutku kalian berdua sangat cocok. Dia tampaknya memiliki temperamen yang sama denganmu. Perasaan itu tidak dapat dijelaskan dengan jelas, kata Yang Yi. Yemo tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Liu Sang segera berkata, Xiao Yi, jangan katakan itu, jika Gu Mingnan tahu, dia tidak akan senang. Apakah kamu tidak terlalu pemalu? Yang Yi berkata dengan suara keras, dan suaranya menarik perhatian banyak siswa lainnya. Liu Sang tersipu dan tidak mengatakan apapun. Yemo segera memberi isyarat kepada Yang Yi untuk duduk. Dia tahu bahwa Liu Sang adalah orang yang berhati-hati dan sangat peduli padanya. Mingnan dan pacarnya Luo Luo ada di sini, mari kita bertepuk tangan. Pada saat ini, seseorang bertepuk tangan. Seorang pria muda dan seorang wanita berusia 20-an masuk. Wanita itu mengenakan cadar putih tipis di wajahnya dan meskipun ia mengenakan gaun, bentuk tubuhnya cukup mudah dikenali. Ia memiliki pinggang kecil dan kulit putih seperti mutiara. Yemo mengalihkan pandangannya ke wanita itu dan langsung merasa seperti mengenal wanita ini. Yemo segera menyadari siapa wanita itu benar-benar dia. Tidak heran dia ditemukan di pegunungan. Mingnan, bukalah cadarnya, mari kita lihat dia. Orang-orang di sekitar bersorak. Gu Mingnan tertawa dan berkata, Luo Luo tadinya tidak mau datang, tapi hari ini adalah perayaan kelulusan kita, jadi dia tetap datang menemui kalian, tapi dia akan segera pergi. Luo Luo, buka kadarmu, kata Gu Mingnan, tetapi dia melihat bagaimana matanya melotot ke arah seorang siswa di ruangan itu. Gu Mingnan juga melihat ke arahnya. Yemo menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa wanita ini telah mengenalinya, jadi dia hanya bisa berdiri. Tepat saat Yemo ingin mengatakan sesuatu, wanita ini berlari ke arahnya dan meraih tangannya. Dia tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa. Meskipun Yemo juga ingin bertanya mengapa dia ada di sini, dia tahu bahwa sekarang bukan saat yang tepat. Gu Mingnan menatap keduanya dengan linglung dan tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa lama, dia bereaksi dan bertanya dengan putus asa, Luo Luo, siapa dia? Apa yang sedang kamu lakukan? Maaf, Mingnan. Aku baru saja melihat kakakku di sini, dan aku jadi teringat beberapa hal. Terima kasih sudah menjagaku selama ini, tapi aku akan kembali bersama kakakku, kata gadis itu sambil melepas cadarnya. Namun, tak seorang pun memperhatikan kata-katanya lagi karena mereka semua menatap wajahnya. Wajahnya tidak terlalu cantik, tetapi memiliki aura kerajaan dan surgawi. Yemo menyentuh hidungnya dan tidak membantah. Meskipun dia bertanya-tanya mengapa kakak perempuan Luo Xuan telah mencapai kondisi di mana dia kehilangan semua kibatinnya, dia tidak menyangkal bahwa dia mengenalnya. Demi Luo Xuan, dia akan membantunya semampunya. Selain itu, Yemo curiga bahwa sutra Niluo ada padanya, jadi dia masih perlu bertanya padanya tentang hal itu. Maksudmu dia adalah saudaramu? Gu Mingnan tidak bereaksi lama. Luo Yin mengangguk, ya, sebelumnya aku tidak ingat, tapi sekarang setelah aku melihatnya, aku ingat. Gu Mingnan menatap Yemo dengan curiga. Yemo tidak terlihat seperti saudara yang baru saja menemukan saudara perempuannya yang hilang, tetapi dia tidak bisa memaksanya untuk tinggal bersamanya. Dia telah menyelamatkannya tetapi bahkan tidak bisa menyentuh tangannya ketika dia bangun. Rasa frustrasinya membuatnya berpikir, aku harus mendapatkan wanita ini. Dengan kekuatan keluargaku di Luo Chang, jadi bagaimana jika dia menemukan saudaranya? Yemo sudah tahu bahwa Gu Mingnan ingin memanfaatkan Luo Yin. Memikirkan hal ini, dia mencibir ketidaktahuan Gu Mingnan. Seniman bela diri kuno seperti dia kejam. Mereka bukan orang yang tidak bersalah seperti Luo Xuan. Meskipun Gu Mingnan telah menyelamatkan Luo Yin, jika dia terus mencoba memanfaatkannya, Luo Yin akan tetap membunuhnya. Alasan dia tidak melakukannya adalah karena dia terluka parah. Yang Yi dan semua orang di ruangan itu membeku. Mereka tidak menyangka Yemo adalah saudara Luo Luo. Ini terlalu lucu. Namun, mereka yang berhati cermat sudah bisa melihat masalahnya. Tidak ada kegembiraan atas reuni saudara kandung yang terlihat. Yemo, kamu pacar Luo Xuan, tidak bisakah kamu terlihat sedikit lebih bahagia saat bertemu denganku? Luo Yin jelas tidak senang dengan sikap Yemo. Yemo terkejut. Jika Luo Yin terluka seperti ini, bagaimana dengan Luo Xuan? Luo Xuan sangat polos dan baik hati, dia bahkan telah memberikan Yemo 2 lembar kertas emas penting itu. Dia bahkan bersedia melompat bersamanya. Di dalam hatinya, Luo Xuan sama pentingnya dengan Ye Ling atau Tang Beiwei. Apa yang terjadi pada Luo Xuan? Yemo memegang tangan Luo Yin dengan wajah khawatir. Luo Yin merasa sedikit iri. Seandainya saja dia bisa punya seseorang yang mengkhawatirkannya seperti itu. Luo Xuan baik-baik saja, jangan khawatir. Luo Xuan tidak tahu apa yang terjadi padaku. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, dia seharusnya berada di tempat yang aman saat ini, kata Luo Yin. Haha, Luo Luo menemukan saudaranya, ini layak dirayakan. Mari kita minum untuk merayakan momen bahagia ini.
Gu Mingnan mengatakan ini sebelum Luo Yin sempat pergi. Meskipun Luo Yin benar-benar ingin pergi, dia hanya bisa mengikuti Ye Mo. Ye Mo tidak ingin meninggalkan Yang Yi dalam situasi yang sulit, jadi dia membawanya untuk memperkenalkannya kepada Yang Yi. Liu Sang mungkin pemalu, tetapi dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa Ye Mo bukanlah saudara Luo Yin dan Gu Mingnan tidak menyukai Ye Mo. Jika Gu Mingnan tahu bahwa Yang Yi telah membawa Ye Mo masuk, dia juga tidak akan menyukai Yang Yi. Ye Mo dapat mengetahui apa yang dipikirkan Liu Sang, tetapi dia tahu bahwa Luo Yin tidak dapat disalahkan untuk ini, dan dia tidak akan membiarkan Gu Mingnan membalas dendam pada Yang Yi. Tak lama kemudian hidangan pun datang, dan dengan pimpinan Gu Mingnan, semua pria di ruangan itu minum untuk Ye Mo, ingin membuatnya mabuk. Luo Yin tahu bahwa Ye Mo telah menguasai ilmu bela diri kuno, tetapi dia khawatir itu tidak akan cukup karena banyaknya orang yang minum untuk Ye Mo. Dia khawatir dan berkali-kali mengisyaratkan Ye Mo, tetapi Ye Mo tampaknya tidak memperhatikannya. Dia minum untuk semua orang. Gu Mingnan bersuka cita atas hal ini. Akhirnya, bahkan Yang Yi menyadari apa yang terjadi dan menarik Ye Mo, ingin dia minum lebih sedikit, tetapi Gu Mingnan melihat ini dan menjadi semakin marah pada Yang Yi. Namun, saat mereka minum dan minum, bahkan Gu Mingnan merasa ada yang tidak beres. Beberapa teman sekelasnya sudah mabuk, tetapi Ye Mo masih terlihat sadar. Dia mengutuk toleransi alkohol Ye Mo. Tepat ketika Gu Mingnan ingin memikirkan cara lain, pintu kamar mereka ditendang hingga terbuka. Gu Mingnan mengumpat, "Bajingan mana kamu, apa kamu mau mati?" Gu Mingnan tiba-tiba berhenti. Dia menatap takut ke arah wanita di belakang dua pria yang menendang pintu hingga terbuka dan berteriak, "Kakak! Nona Qinceng, keputusanmu tepat. Kalau Nona Luo Luo tidak ada di sini, keluarga Gumu pasti sudah tamat." Terdengar nada aneh. Sebelum Gu Mingnan mengerti apa yang sedang terjadi, dia menjadi lebih berani setelah mendengar Luo Luo. Dia segera berdiri dan berkata, "Kakak, apa ini?" Gadis berwajah dingin itu tampaknya tidak mendengar kata-kata Gu Mingnan dan berkata kepada generasi kedua yang kaya di sebelahnya, "Tuan Muda Wen, saya sudah membawa kalian ke sini. Sekarang, ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Gu lagi, kan?" "Hehe, bukan hakmu untuk memutuskan hal itu," kata Tuan Muda Wen dengan nada menyeramkan lalu melirik dada Gu Qingcheng dengan penuh nafsu, sebelum melihat ke dalam ruangan. Matanya segera tertuju pada Luo Yin dan segera menjadi cerah. Dia berjalan mendekat, "Nona Luo Luo, saya sudah lama mencari Anda." Namun, dia tampaknya teringat sesuatu dan segera menoleh ke pria parubaya itu dan berkata dengan sopan, "Bos kedua, ini Nona Luo Luo. Apakah dia orang yang..." Namun Tuan Muda Wen menghentikan ucapannya, karena bos kedua yang sangat ia hormati itu menatap ruangan itu dengan kaget dan ngeri. Ia bahkan bisa merasakan tubuh pria itu menggigil. Dia tidak tahu siapa yang bisa ditakuti oleh bos kedua itu. Bos kedua ini begitu kuat sehingga bahkan ayahnya harus menghormatinya, namun sekarang ekspresinya mengatakan bahwa dia telah melihat seseorang yang benar-benar menakutkan. "Kau ingin membawa pergi Nona Luo Luo?" Ye Mo tiba-tiba melirik Tuan Muda Wen dan bertanya. Tuan Muda Wen mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang berani kau katakan kepadaku seperti itu?" Tamparan begitu dia mengatakan itu, pria parubaya di belakangnya menamparnya, "Idiot, beraninya kau tidak sopan pada Ye Qianbei, kau ingin mati." Tuan Muda Wen ditampar dan memuntahkan beberapa giginya. Dia berbaring di tanah, menatap pria parubaya itu dengan ngeri. Pria parubaya itu kemudian berlutut di hadapan Ye Mo, "Ye Qianbei, Wan Bei Yu Hongsheng tidak bermaksud menyinggung Qianbei." Hal ini membuat semua orang membeku. Tidak seorang pun mengenal pria parubaya itu, tetapi mereka semua mengenal Tuan Muda Wen. Dia adalah Tuan Muda nomor 1 di Luochang. Saat itu, semua orang telah melihat betapa hormatnya Tuan Muda Wen kepada pria parubaya ini, bahkan memanggilnya bos kedua, namun pria ini malah memohon belas kasihan kepada saudara laki-laki Luo Luo. Banyak orang mulai menebak siapa Ye Mo, beberapa bahkan mengira dia mungkin Tuan Muda dari Beijing. Gu Mingnan ingin mencari masalah dengan Ye Mo, tetapi hatinya kini dingin. Dia lebih tahu dari siapapun siapa Tuan Muda Wen. Keluarga Gunya tidak berarti apa-apa bagi mereka, tetapi orang yang dia hormati harus berlutut di hadapan Ye Mo. Gu Qingcheng juga tercengang. Dia tidak menyangka kakaknya memiliki murid yang begitu kuat di pestanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi bisa menakut-nakuti seseorang hingga memohon belas kasihan. Dia memikirkan situasi keluarga Gu dan mungkin, orang ini bisa membantu mereka. "Kakak Ye." Yang Yi menatap Ye Mo dengan bingung. Ye Mo menatap pria parubaya itu dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak ingat pernah melihat pria ini. Dengan ingatannya, dia tidak akan melupakan siapapun yang pernah dilihatnya sebelumnya. Suasana menjadi sunyi senyap. Meskipun Gu Mingnan sangat mencintai Luo Luo, dia bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa saudara perempuannya telah dipaksa ke sini, dan kelangsungan hidup keluarga mereka tampaknya dipertaruhkan. Tidak peduli seberapa besar dia mencintai Luo Luo, itu harus dikesampingkan demi keluarganya. Baiklah teman-teman, maafkan aku, tapi pertemuan hari ini akan berakhir di sini. Aku akan mentraktir semuanya lain kali. Gu Mingnan segera menyuruh teman-teman sekelasnya untuk pergi terlebih dahulu. Dia menatap adiknya dan tahu bahwa dia telah melakukannya dengan baik. Teman-teman sekelasnya juga mengerti bahwa segala sesuatunya tidak mudah, dan tidak ada seorang pun yang berani tinggal. Yang Yi juga bangkit berdiri, namun Ye Mo menariknya dan berkata, "Yang Yi, aku perlu bicara denganmu nanti, kamu bisa tinggal." Melihat ini, Liu Sang juga tetap tinggal. Tak lama kemudian, semua orang yang tidak relevan pergi. Ye Qianbei, Wan Bei berhasil melihat Qianbei di Gunung Broken Top, Yu Hongsheng merasa bahwa Ye Mo tidak tahu siapa dia dan segera menjelaskan. Jadi begitulah. Tidak heran orang ini begitu takut padanya. Ketika dia menunjukkan dominasinya, bahkan Xiang Ningwang tidak berani bicara banyak. Mereka yang pergi ke Gunung Broken Top tentu saja tahu tentang sekte-sekte tersembunyi. "Oh, dan kau ingin membawa Luo Luo pergi?" Nada bicara Ye Mo sangat dingin. Yu Hongsheng menggigil sambil berpikir, "Dulu aku ingin melakukan itu, tetapi dengan kehadiranmu di sini, aku tidak berani melakukan apapun."
Dia juga tidak berani berbohong, jadi dia hanya bisa berkata, bukan aku, tapi Sekte Ping Jiang. Baiklah, Ye Mo menghentikan ucapannya, kau boleh pergi. Dan Tuan Muda Wen ini hanya membuang-buang makanan dengan hidup di bumi ini. Ye Mo tidak peduli siapa yang merencanakan untuk Luo Yin, baginya itu hanya masalah sepele. Namun, dia tidak menyukai Tuan Muda Wen ini. Gu Qingcheng melihat Yu Hongsheng pergi dengan ekor di antara kedua kakinya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ye Mo berkata dengan dingin kepada Gu Mingnan, kalian berdua juga bisa pergi, aku ada urusan di sini. Gu Mingnan tidak berani mengatakan apapun dan segera pergi bersama saudara perempuannya. Gu Qingcheng berpikir bahwa karena Ye Mo adalah teman sekelas kakaknya, mereka akan mendapat kesempatan untuk saling mengenal. Itu akan sangat penting bagi perkembangan keluarga Gu mereka. Setelah mereka semua pergi, Ye Mo menatap Luo Yin dan bertanya, ceritakan padaku tentang keadaan Luo Xuan sekarang. Luo Yin menatap Liu Sang dan Yang Yi dengan ragu. Ye Mo kemudian menyadari bahwa tidak pantas bagi mereka untuk mengetahuinya, jadi dia bertanya, Yang Yi, apakah kamu tahu tentang Flowing Snake? Tentu saja, itu markas besar Luo Yue. Saya berencana untuk pergi ke sana untuk liburan setelah saya mulai bekerja, kata Yang Yi. Ye Mo tersenyum, kamu sebenarnya bisa pergi ke sana sekarang, bukankah kamu baru saja lulus? Jika kamu menginginkannya, kamu bisa mulai bekerja di Luo Yue. Apa? Bekerja di Luo Yue? Saudara Ye, menurutmu semudah itu untuk masuk? Kudengar ada seseorang yang ingin bekerja di sana melalui wakil wali kota dan tetap ditolak, jawab Yang Yi. Ye Mo berkata, Erhu sekarang bekerja di Luo Yue. Jika kamu ingin bekerja di sana, cari saja dia dan kamu akan diterima. Ye Mo telah menyuruhnya pergi ke Flowing Snake, dia pasti akan memberinya posisi yang bagus. Benarkah? Yang Yi masih tidak percaya bahwa keberuntungan sebesar itu akan menimpanya. Namun, dia segera menyadari bahwa apa yang dikatakan Ye Mo mungkin benar. Jika bahkan seseorang yang ditakuti Tuan Muda Wen begitu menghormati Ye Mo, dia mungkin memiliki asal-usul yang besar. Jika kau ingin pergi, kau bisa pergi dengan pacarmu. Katakan saja kau datang atas namaku, lanjut Ye Mo. Yang Yi berkata tanpa ragu, tentu saja saya mau. Saya baru saja lulus dan sudah memiliki pekerjaan yang bagus, terima kasih, saudara Ye. Liu Sang tidak menyangka bahwa dia juga bisa bekerja di Flowing Snake, dia bahkan lupa mengucapkan terima kasih kepada Ye Mo. Melihat pasangan itu pergi, Luo Yin berkata, Ye Mo, Luo Yue ada hubungan darah denganmu, kan? Ye Mo menatapnya, kamu sangat pintar. Nada bicara Ye Mo tidak terdengar begitu antusias. Dia menduga Luo Yin telah mengambil kitab suci Niluo, dia tidak mungkin menyukai wanita dengan perhitungan seperti itu. Luo Yin tidak tahu mengapa Ye Mo bersikap dingin padanya, tetapi dia tetap berkata, pil yang kamu berikan kepada Luo Xuan sangat berharga. Kamu pasti ahli dalam membuat pil, jadi tidak mengherankan jika Luo Yue memiliki hubungan darah denganmu. Ye Mo tampaknya tidak mendengarnya dan berkata, katakan padaku mengapa kamu ada di gunung dan bagaimana kamu ditemukan. Bagaimana situasi Luo Xuan sekarang? Sepertinya kau tidak menyukaiku. Kalau tidak salah, kita hanya pernah bertemu sekali dan tidak pernah berbicara. Luo Yin benar-benar tidak mengerti mengapa Ye Mo tidak menyukainya. Ye Mo mencibir, jika aku tidak salah, bukankah kau tertarik dengan Ni Luo Sutra? Hari itu di luar kuil Yinghua, Luo Fei berteriak dari luar. Kau keluar untuk memeriksa, dan tak lama kemudian kau kembali dalam keadaan terluka. Kau mungkin melukai dirimu sendiri, kan? Dan sebenarnya kau telah membawa Ni Luo Sutra bersamamu. Luo Yin menatap Ye Mo dengan geram, dia begitu marah hingga tidak dapat berbicara. Bagaimana mungkin dia berpikir bahwa dia adalah seseorang yang akan menyakiti saudara perempuannya? Ye Mo tampaknya tidak peduli dengan kemarahannya dan hanya berkata dengan tenang, beginilah yang terjadi, adik perempuanmu yang kedua terluka dan kau bergegas keluar. Pada saat itu, kau seharusnya waspada penuh. Lagi pula, kau berada di tahap tengah tingkat hitam. Siapa yang bisa melukaimu dalam waktu sesingkat itu? Entah orang itu sangat memahami metode kultivasimu atau orang itu adalah seseorang yang jauh lebih kuat darimu. Namun, tidak mungkin orang itu jauh lebih kuat darimu. Jika benar-benar ada seniman bela diri tingkat bumi di sana, kau tidak akan bisa keluar hidup-hidup, dia bisa saja membunuh kalian semua. Jadi selain dirimu, siapa yang akan mengenalmu dengan baik? Terlebih lagi, kalian bertiga ada di sana, tetapi kau kehilangan Ni Luo Sutra di depan matamu. Selain orang puncak tingkat bumi atau setengah jalan surga agung yang dapat melakukan itu, mungkin hanya satu dari kalian. Aku tahu Luo Xuan tidak akan mengambilnya, dan Luo Fei juga tidak mengambilnya. Luo Yin mencibir, seolah-olah kau melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Kau benar-benar mengenal kakak Luo Xuan dengan baik, tapi bagaimana kau tahu Luo Fei tidak mi? Kemudian, Luo Yin tiba-tiba berhenti. Ekspresinya aneh, seolah-olah dia menyadari sesuatu. Setelah beberapa saat, dia tampak sangat kecewa dan sedih. Dia menunduk dengan putus asa, apakah kamu melihat kakak Luo Fei? Ye Mo mengangguk namun tidak berbicara. Luo Yin melanjutkan, Ye Mo, jika kau melihatnya lagi, katakan padanya aku minta maaf. Aku curiga dia telah mengambil Ni Luo Sutra, tetapi sekarang aku tahu bahwa dia tidak melakukannya. Aku tahu ini bukan karena kau melihatnya, tetapi karena sesuatu yang lain. Setelah mendengar ini, Ye Mo menjadi ragu. Tampaknya Luo Yin benar-benar tidak mengambilnya, tetapi bagaimana dia tahu siapa yang mengambilnya hanya dengan mendengarkan bagian ceritanya? Apakah benar-benar ada master puncak tingkat bumi? Tetapi mengapa orang itu tidak melukai mereka bertiga? Luo Yin tampak murung, jadi setelah beberapa saat dia mendongak dan berkata, Ye Mo, terlepas dari apakah kamu percaya padaku atau tidak, aku tidak mengambil sutra Ni Luo. Aku tahu siapa yang mengambilnya tetapi aku tidak bisa memberitahumu. Kamu lihat, hari itu ketika Luo Xuan membawanya, aku membolak-baliknya. Aku biasanya menggunakan parfum yang aku buat sendiri, itu unik. Kemudian, dia menenangkan diri dan melanjutkan, saat aku hendak kembali bersamanya, aku mencium aroma itu.
Karena aroma itu sangat unik, aku menyuruhnya untuk kembali terlebih dahulu dan aku mencoba mengejarnya di sepanjang jalan. Aku tidak menemukan siapapun, tetapi aku tetap saja pingsan di gunung. Kau sudah tahu apa yang terjadi selanjutnya? Ye Mo tenggelam dalam pikirannya. Sebenarnya bukan Luo Yin yang mengambil Ni Luo Sutra, tebakannya salah. Lalu, siapa yang mengambilnya? Siapapun yang melakukannya pasti jauh lebih kuat dari mereka bertiga, tetapi memilih untuk tidak membunuh mereka. Ini berarti pencuri itu mengenal mereka secara pribadi. Memikirkan hal ini, Ye Mo tiba-tiba bertanya, Luo Yin, apakah sektemu hanya mengirim kalian bertiga? Luo Yin menghela napas dan menatap Ye Mo. Kau sudah menebaknya. Kami memiliki 4 tempat, seorang tetua bela diri melindungi kami. Dia berada di tengah-tengah surga agung, jadi. Luo Yin tidak melanjutkan, tetapi Ye Mo tahu apa maksudnya. Tetua bela diri itu tidak membunuh mereka semua, karena mereka berasal dari sekte yang sama. Luo Yin bertanya, apakah Luo Fei sudah sehat sekarang? Ye Mo memberinya beberapa pil pemulihan normal dan berkata, dia baik-baik saja. Tebakanmu benar, Luo Yue adalah perusahaanku. Jika kamu ingin menemuinya, kamu bisa pergi ke Flowing Snake. Dia ada di sana sekarang. Pil ini bisa membantumu memulihkan lukamu sedikit. Kamu seharusnya bisa menggunakan kibatin untuk perlindungan diri dengan ini. Kemudian, Ye Mo memberikan setumpuk uang kepada Luo Yin, ini akan menjadi uang saku perjalananmu. Luo Fei memukul Luo Xuan dan sekarang dia tidak punya muka untuk melihat Luo Xuan. Kalian bertiga bisa mengurus masalah kalian sendiri. Aku masih sibuk malam ini, aku tidak akan pergi bersamamu ke Flowing Snake. Terima kasih, kata Luo Yin, tetapi dia menyingkirkan uang itu dan hanya mengambil pilnya, aku juga tidak tahu harus kemana sekarang. Aku takut menghadapi Luo Fei, mungkin dia juga tidak tahu bagaimana menghadapiku. Jika aku kembali ke sekte, aku akan terbongkar. Ye Mo kini dapat memahami perasaannya. Ia berpikir sejenak dan berkata, tidak apa-apa, kau dapat mencari tempat tinggal untuk saat ini. Setelah urusanku di sini selesai, aku akan membawamu kembali ke Flowing Snake. Jika kau tidak ingin kembali ke sekte tersembunyi, kau dapat tinggal di Flowing Snake. Dia memesan kamar di Yun Sang Pearl dan menyuruh Luo Yin untuk beristirahat di sana. Saat itu sudah malam ketika Ye Mo meninggalkan tempat itu. Hiburan dunia lain semakin ramai. Meskipun itu adalah markas Northern Sen, tidak ada yang tahu. Kebanyakan yang datang adalah generasi muda yang kaya. Ye Mo memindai indera spiritualnya tetapi anehnya dia tidak menemukan Liang Xiguo dan yang lainnya. Itu markas mereka, bahkan jika mereka punya sesuatu untuk dilakukan, mereka tidak akan meninggalkan tempat itu. Tepat ketika Ye Mo mulai bingung, dia merasakan sesuatu dengan indera spiritualnya. Liang Xiguo lah yang tampaknya sendirian. Ia menuju ke Otherworldly Entertainment. Ye Mo bersuka cita. Baginya, Liang Xiguo tampak paling mudah dikendalikan karena ia tidak memiliki kultivasi, sedangkan Peter dan Chen Zui cukup kuat. Meskipun Ye Mo dapat membunuh mereka, akan sulit untuk mengendalikan mereka dan mendapatkan apa yang ia inginkan dari pikiran mereka. Liang Xiguo tampak sedang banyak pikiran dan terus mengerutkan kening. Ye Mo tidak menyentuhnya pada awalnya dan menunggu sampai dia masuk ke sebuah ruangan sendirian sebelum akhirnya melompat masuk mengejarnya. Ye Mo tetap tidak terlihat dan menjatuhkan Liang Xiguo sebelum membawanya keluar dari Luo Chang bersamanya. Agar Liang Xiguo berpikir bahwa ini semua adalah mimpi, Ye Mo tidak mendarat di manapun. Dia menutupi wajahnya dengan kain hitam, sebelum menunjuk dahi Liang Xiguo. Melihat ekspresi bingung Liang Xiguo, Ye Mo bertanya, perkenalkan dirimu dan katakan padaku mengapa kamu datang ke Luo Chang. Liang Xiguo menjawab tanpa ragu, saya Liang Xiguo, orang yang bertanggung jawab atas markas Cina di Northern Sen. Saya datang ke sini untuk mendapatkan batu energi ekstrim. Apa itu batu energi ekstrim? Itu sumber tenaga untuk peralatan super. Apa itu peralatan super? Dari mana batu energi ini berasal? Semua peralatan yang tidak dapat ditenagai oleh energi dari bumi disebut peralatan super, seperti bunga luar angkasa. Batu energi ekstrim berasal dari perancang utama bunga luar angkasa, Feng Ji. Dia adalah sumber dari 8 batu energi ekstrim. Ye Mo bertanya-tanya siapakah Feng Ji ini? Bagaimana dia bisa merancang sesuatu yang diperebutkan seluruh dunia? Orang ini tidak sederhana. Apakah dia transmigran lain dari peradaban lain? Ye Mo terus bertanya, di mana dia sekarang? Apa tujuan utama bunga luar angkasa? Feng Ji melarikan diri dari pasir utara setengah tahun yang lalu. Terakhir kali dia muncul adalah di gurun Taklimakan. Pasir utara saat ini sedang melakukan segala yang mereka bisa untuk mencari Feng Ji. Jika kita tidak dapat membawanya kembali, kita harus menghabisinya di tempat. Bunga luar angkasa adalah mesin perang super yang menggabungkan peperangan laut dengan udara. Ia dapat dengan mudah memusnahkan seluruh negara atau mempertahankan suatu wilayah. Namun, saya tidak tahu secara spesifik kemampuannya, jawab Liang Xiguo. Mengapa dia melarikan diri? Ketika Northern Sen menemukan Feng Ji, mereka menandatangani kontrak dengannya. Kontrak itu mengharuskannya mendesain Space Flower dan setelah itu, mereka akan melepaskannya. Feng Ji menyelesaikan desainnya, tetapi Northern Sen menyesali janji mereka dan membiarkannya mendesain hal-hal lain. Feng Ji terus mendesain banyak hal, tetapi ketika dia melarikan diri, dia membawa semua cetak birunya, termasuk cetak biru Space Flower. Jadi begitulah. Ye Mo berpikir, apakah foto Luo Ying itu juga diambil di dekat gurun itu? Jika ya, mengapa Luo Ying pergi ke sana? Tetapi apapun yang terjadi, setelah mengetahui bahwa dia mungkin ada di sana, Ye Mo menjadi sangat gembira hingga dia ingin segera terbang ke sana untuk melihat apakah dia masih di sana. Berapa banyak markas yang dimiliki Northern Sen? Di mana markasmu? Tanya Ye Mo. Northern Sen punya 6 pangkalan. Saya hanya tahu pangkalan Asia, yang berada di Sungai Baiwei, Vietnam. Saya tidak tahu yang lain. Ye Mo memperkirakan dia tidak akan bisa mendapatkan hasil lebih banyak darinya, jadi dia memukulnya dan membawanya kembali ke kamarnya. Liang Xiguo terbangun tak lama setelah Ye Mo pergi dan segera berdiri.
Apa yang terjadi sebelumnya sangat jelas dalam benaknya. Seolah-olah dia benar-benar berada di udara dan menceritakan semua yang diketahuinya kepada seorang pria berpakaian hitam. Liang Siguo terguncang. Jika satu saja rahasia Northern Sen terbongkar, itu akan menjadi kematiannya, namun dia telah membocorkan begitu banyak, dan itu semua adalah informasi yang sangat penting. Tunggu, dia mungkin tidak, kan? Itu pasti mimpi. Bagaimana mungkin dia bisa melayang di udara? Liang Siguo menghela napas lega, tetapi mimpi itu terlalu nyata. Dia bahkan merasakan angin bertiup melewatinya. Liang Siguo menepuk kepalanya dan membasuh wajahnya dengan air dingin, mencoba melupakan mimpi buruk itu. Bahkan jika itu hanya mimpi, jika para petinggi Northern Sen mengetahuinya, dia pasti sudah mati. Meskipun Yemo ingin segera menemukan Luo Ying, dia tidak pergi sekarang. Pertama karena beberapa bulan telah berlalu sejak terakhir kali Luo Ying berada di sana, jadi beberapa hari kemudian atau lebih awal tidak akan membuat banyak perbedaan. Dan kedua karena dia masih ingin mendapatkan 10 miliar dolar Amerika Serikat dari Liang Siguo. Saat Yemo kembali ke Mutiara Yunsang, Luo Ying sudah tertidur lelap. Yemo tidak mengganggunya dan hanya berkultivasi di dek. Pagi kedua, saat Yemo bangun, Luo Ying sudah selesai membersihkan dirinya dan sedang menunggu Yemo. Yemo mengamatinya dengan indera spiritualnya dan tahu bahwa dia sudah setengah pulih dan akan mampu melindungi dirinya sendiri. Aku ingin pergi ke Flowing Snake untuk menemui Luo Fei, kata Luo Ying dengan ragu-ragu. Setelah berpikir semalaman, dia tahu bahwa tidak pantas untuk terus mengikuti Yemo seperti ini, dan Yemo tampaknya masih waspada terhadapnya. Meskipun baru bersama Yemo beberapa waktu lalu, Luo Ying mengerti mengapa Luo Xuan sangat mempercayainya dan mengapa dia memohon padanya untuk tidak mengatakan hal-hal buruk tentang Yemo. Yemo memang orang yang baik. Luo Ying mengira Luo Xuan akan begitu saja kehilangan keperawanannya kepada Yemo, tetapi sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Dia bukan tipe orang yang sama dengan Qi Yulin. Dengan kecantikan Luo Ying dan dirinya yang terluka, Yemo masih tidak memandangnya dengan motif tersembunyi apapun. Saat Yemo tidak yakin bagaimana cara membuat Luo Ying sibuk, dia memilih untuk pergi ke Flowing Snake. Itu sangat cocok untuk Yemo. Yemo menelepon Ning Qingsui untuk memberitahu Luo Fei agar pergi ke Bandara Guilin untuk menjemput Luo Yin. Pada saat yang sama, Ning Qingsui memberitahu dia bahwa Zheng Zhengxia telah tiba di Flowing Snake dan sedang menunggunya. Mendengar ini, Yemo langsung teringat pada sumur spiritual. Dia mungkin datang untuk itu. Jika Zheng Zhengxia tahu di mana sumur spiritual itu berada, Yemo pasti ingin menendang Feng Wu keluar dari permainan. Setelah mengirim Luo Yin pergi, Yemo memutuskan untuk mendapatkan 10 miliar terlebih dahulu dan kemudian kembali. Di ruang rahasia di Otherworldly Entertainment, Liang Siguo, Peter dan Chen Zui sedang membicarakan sesuatu. Wajah Liang Siguo tidak terlihat begitu baik. Ia masih curiga dengan mimpinya tadi malam. Mimpi itu terlalu nyata. Seorang pria berpakaian hitam mengetuk pintu dan berkata, "CEO Liang, seseorang bernama Yemo datang untuk menemui Anda." Peter dan Chen Zui tercengang. Yemo baru saja datang kemarin, mengapa dia datang lagi hari ini? Undang dia masuk, kata Liang Siguo dengan tenang. Direktur Liang, apakah Anda tahu mengapa dia ada di sini? Chen Zui melihat bahwa Liang Siguo tampak sangat percaya diri dan bertanya. Liang Siguo tersenyum, kalau tidak salah, seharusnya ini tentang kristal. Bagaimana kamu tahu? Tanya Petrus. Dia tampak ragu saat aku menyebutkan kristal itu bernilai 10 miliar, jadi dari situ aku menduga bahwa dia mungkin memang membawanya, kata Liang Siguo dengan nada menghina. Tuan Liang, Anda sungguh hebat. Peter bertepuk tangan. Chen Zui tidak dapat menahan rasa kagumnya terhadap ketelitian Liang Siguo. Ia kemudian berkata, 10 miliar bukanlah jumlah yang kecil bahkan bagi kita, apakah kita benar-benar akan memberikannya kepadanya? Jika kita dapat memastikan bahwa itu miliknya, kita mungkin memiliki cara lain untuk mendapatkannya. Liang Siguo menggelengkan kepalanya, kau meremehkan Yemo. Seperti yang kulakukan kemarin, tapi aku tidak akan melakukannya lagi. Dia masih harus membuktikan bahwa dia punya kekuatan untuk mengambil 10 miliar milikku. Jika tidak, maka sial. Chen Zui menghela napas. Tidak heran Liang Siguo masih lebih unggul darinya bahkan ketika dia tidak memiliki kekuatan apapun. Tuan Yemo, saya tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Silakan duduk. Begitu Yemo tiba, Liang Siguo berdiri sambil tersenyum. Yemo duduk dan tampaknya tidak menyadari ironi di wajah Chen Zui. Tuan Liang, saya benar-benar minta maaf atas kejadian kemarin. Saya memang telah menemukan kristal itu, tetapi seperti yang Anda katakan, benda itu tidak berguna bagi saya. Jika Anda dapat membayar 10 miliar untuk itu, saya tidak keberatan memberikan kristal ini kepada Anda. Liang Siguo berdiri dengan gembira dan berkata, Tuan Ye benar-benar orang yang jujur. Saya tahu Anda memang orang yang baik. Saya pikir Anda akan membutuhkan waktu sebelum dapat menemukannya, tetapi Anda menemukannya dengan cepat. Saya sudah menyiapkan 10 miliar, itu ada di dalam kartu. Liang Siguo segera mengeluarkan kartu emas yang bertabur banyak berlian di atasnya. Pasti butuh beberapa juta untuk membuat kartu ini. Yemo menggelengkan kepalanya, Northern Sen ini benar-benar menghasilkan uang yang tak terhitung banyaknya. Mereka sangat boros. Yemo memindai kartu itu dan segera tahu apa yang sedang terjadi. Kartu ini adalah sebuah bom kecil. Jadi begitulah. Yemo mencibir. Dia tahu bahwa Liang Siguo telah menangkap ekspresi ragu-ragunya yang disengaja dan menyiapkan kartu ini untuknya. Saat dia memberikan batu energi ekstrimnya, saat itulah dia akan mati. Meskipun itu hanya bom kartu kredit, Yemo tidak akan meremehkannya. Siapa yang tahu seberapa kuatnya? Yemo mengambil kartu itu dan tampak malu, Tuan Liang, aku bahkan belum memberimu kristal itu. Mengambil kartumu saja sudah membuatku malu. Liang Siguo mencibir dalam hatinya, kau benar-benar mengambil kartu itu tanpa ragu. Bagaimana mungkin aku tidak melihat rasa malumu sama sekali? Namun tentu saja dia tidak akan mengatakan hal itu.
Dia tertawa dan berkata, jika saya tidak percaya pada Tuan Ye, saya tidak akan mengambil kartu itu. Ada 10 miliar di dalam kartu itu, silakan periksa di komputer. Baiklah, kalau begitu, tentu saja. Ye Mo pergi ke komputer dan mencoba masuk ke kartu. Memang ada 10 miliar. Ye Mo tersenyum, seolah tidak melihat tatapan menghina Liang Siguo, dan bertanya, Tuan Liang, apa kata sandi transaksi untuk kartu ini? Wajah Liang Siguo berubah. Ia tidak menyangka Ye Mo akan langsung mentransfer uang, tetapi wajahnya segera pulih. Ia berkata dengan santai, Tuan Ye, Anda bisa menyimpan kartu ini. Kita mungkin akan melakukan interaksi bisnis di masa mendatang, dan pada saat itu kita akan mengirimkan uang ke kartu ini juga. Ye Mo berkata dengan ekspresi gelisah, itu tidak cocok, dia mengubah kata-katanya, bahkan jika aku mengambil kartu ini, aku tetap memerlukan kata sandi transfer. Liang Siguo mengutuk dan hanya bisa memberitahu Ye Mo kata sandinya. Ye Mo segera mentransfer 10 miliar ke rekeningnya sendiri. Kemudian, Ye Mo memberikan kartu kosong itu kepada Liang Siguo, Tuan Liang, saya sudah mentransfer uangnya, tetapi saya tidak berani mengambil kartu ini terlalu berharga. Liang Siguo mengumpat. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Dia mengambil 10 miliar dolar Amerika Serikat, tetapi berpura-pura malu karena mengambil kartu. Namun, dia segera menepisnya dan berkata, Tuan Ye, ini yang pantas Anda dapatkan. Kami benar-benar berterima kasih kepada Anda karena telah mendapatkan kristal itu. Satu kartu tidak berarti apa-apa. Mungkin kita bisa bekerja sama di masa mendatang. Ye Mo tahu bahwa Liang Siguo tidak akan tenang jika dia tidak mengambil kartu itu, jadi dia mengambilnya. Melihat ini, Liang Siguo bersorak gembira, setelah kau memberitahuku di mana kristal itu berada dan kau meninggalkan tempat ini, kau boleh pergi mati. Setelah kau mati, kita masih bisa mendapatkan kembali 10 miliar itu dari perusahaanmu. Kemudian, Ye Mo mengeluarkan sebuah tas kecil dan memberikannya kepada Liang Siguo, Tuan Liang, lihat apakah ini kristal Anda. Liang Siguo hampir memuntahkan darah. Dia tidak menyangka kristal itu ada di saku Ye Mo. Dia membukanya secepat yang dia bisa, dan apa yang ada di dalamnya adalah batu energi ekstrim yang memang telah hilang. Bukan hanya wajah Liang Siguo yang buruk, tetapi juga wajah Peter dan Chen Zui. Ye Mo ini menamparkan wajah mereka. Orang ini telah menggunakan harta benda mereka yang berharga untuk mendapatkan 10 miliar dan hanya menyimpannya di sakunya. Hal yang tercela adalah bahwa dia bahkan berpura-pura tidak tahu apa-apa kemarin. Ye Mo tidak peduli dengan hal ini. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Liang, jika itu kristalnya, maka saya akan pergi. Jika Anda memiliki urusan lain, pastikan untuk datang menemui saya. Saya suka berbisnis, haha. Oke, tentu saja, tentu saja. Kristal ini kita miliki semua berkatmu, Tuan Ye. Terima kasih. Liang Siguo begitu marah hingga hampir muntah darah, tetapi dia tetap berterima kasih kepada Ye Mo. Dia telah memutuskan bahwa begitu Ye Mo keluar dari Otherworldly Entertainment, dia akan meledakkan bom itu. Dia tidak akan peduli berapa banyak orang lain yang tewas. Ketika Ye Mo keluar dari ruangan, dia menggunakan tipu daya dan menaruh kartu itu di sudut pintu tanpa mereka sadari. Jika dia tidak takut bom itu akan terlalu kuat dan menghancurkan kristal itu, dia akan meninggalkannya di saku Liang Siguo. Selain itu, dia tidak ingin Liang Siguo mati begitu saja. Jika dia mati, maka meskipun Ye Mo akan mendapatkan 10 miliar darinya, dia akan memulai perang sepenuhnya dengan Northern Sen. Dia tidak memiliki kekuatan untuk itu sekarang, jadi dia hanya bisa sedikit mengganggu Liang Siguo dan kawan-kawan. Setelah kristal itu dikirim, Ye Mo akan mengikutinya. Dia berencana untuk membawa yang lainnya juga. Ye Mo tiba di bar secepat yang ia bisa dan tidak keluar. Ia meminta minuman. Liang Siguo menatap kamera dengan tatapan mematikan dan sangat marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika dia mengacaukannya sekarang, Ye Mo mungkin akan hancur, tetapi Otherworldly Entertainment juga akan hancur. Meski tempat itu tak ada nilainya dibandingkan dengan Ye Mo, dia masih di sini juga, dan dia tidak akan kehilangan apapun jika dia menunggu sebentar, jadi mengapa tidak menunggu sebentar saja? Ye Mo mencibir. Dia tidak peduli tentang minum, tetapi meninggalkan pesan untuk Liang Siguo. Dia menulis beberapa baris di selembar kertas dan memasukkannya ke dalam amplop untuk seorang pelayan, Anda harus memberikan surat ini kepada Tuan Liang. Anda tidak perlu memberikannya sekarang, dia sedang rapat. Setelah dia selesai bekerja, Anda dapat memberikannya kepadanya. Kemudian, Ye Mo memberikan beberapa ratus dolar kepada pelayan sebelum pergi. Dia sudah pergi. Chen Zui melihat Ye Mo pergi dan langsung bersemangat. Dia akan segera bisa melihat bagaimana orang sombong ini mati. Liang Siguo mengeluarkan remote dan mencibir, Tuan Chen, aku akan meninggalkanmu dan Peter untuk berurusan dengan Flowing Snake. Ye Mo sudah mati, mereka yang ada di Flowing Snake tidak akan bisa melarikan diri. Luo Yue adalah mesin penghasil uang yang bagus. Kita bisa menyimpannya untuk diri kita sendiri. Liang Siguo menekan tombol itu. Gemuruh terjadi ledakan besar ketika batu bata dan debu berjatuhan di mana-mana, membuat Liang Siguo dan dua orang lainnya tercengang. Ledakan itu memang dahsyat, tetapi ada yang tidak beres. Ledakan itu seharusnya terjadi di jalan, tetapi mengapa ia merasakan guncangan yang begitu dahsyat dan temboknya runtuh? Sebuah batang logam menusuk bahu Liang Siguo, membuatnya menjerit kesakitan. Tidak bagus, gedung kita yang meledak. Chen Zui bereaksi lebih dulu, dia meraih Liang Siguo dan melompat keluar jendela. Bagaimana mungkin? Ledakan itu seharusnya terjadi di jalan. Mengapa ada di sini? Liang Siguo bergumam. Terdengar suara gemuruh lagi. Seorang pelayan menyerbu ke bar dan melihat Liang Siguo di punggung Chen Zui. Ia segera menyerahkan amplop itu, Ceo Liang, seorang pelanggan bernama Ye Mo menitipkan ini untukmu. Liang Siguo membuka surat itu, tetapi isinya membuatnya memuntahkan darah. Dia mengumpat, tidak tahu malu. Aku pernah melihat orang yang tidak tahu malu sebelumnya, tetapi belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti ini. Liang Siguo melempar surat itu ke tanah, dan Chen Zui mengambilnya. Surat itu bisa dikatakan sangat sopan.
Tuan Liang, sejak saya tahu kristal itu milik organisasi Anda, saya tidak bisa tidur sepanjang malam. Bahkan jika tidak ada hadiah, saya pasti ingin mengembalikan kristal itu. Sekarang saya sudah mengambil uang Anda, itu sudah cukup memalukan, bagaimana saya bisa mengambil kartu yang sangat berharga itu juga? Anda membuat saya tersipu. Meskipun saya tahu Tuan Liang sungguh-sungguh ingin saya memiliki kartu itu, tetapi saya pikir-pikir dan memutuskan bahwa saya benar-benar tidak dapat mengambilnya. Saya meninggalkan kartu itu di luar pintu, tolong periksa. Saya orang yang jujur, jadi saya tidak akan mengambil sesuatu yang bukan milik saya. Tuan Liang juga tahu bahwa saya bukan tipe orang yang suka mengambil keuntungan kecil, bukan? Jika saya mengambil kartu Tuan Liang, itu akan sangat bertentangan dengan jati diri saya. Saya khawatir Tuan Liang masih ingin memberikannya kepada saya, jadi itulah sebab saya meninggalkan surat ini di lantai bawah. Anda pasti tidak terlalu baik, Tuan Liang. Chen Zui menatap Liang Siguo dengan bingung. Direktur Liang, Anda mengatakan Ye Mo tidak tahu malu karena dia tahu kartu itu adalah bom dan meninggalkannya di sana. Liang Siguo menjadi tenang dan mengerutkan kening, bawa aku ke rumah sakit dulu. Setelah mereka masuk ke dalam mobil, Liang Siguo melanjutkan, dia bukan dewa. Dia mungkin tidak tahu ada yang salah dengan kartu itu. Maksudku, dia tidak tahu malu karena dia mengambil 10 miliar itu tanpa sepatah kata pun, tetapi sekarang dia mengatakan bahwa mengambil kartu ini akan merusak nama baiknya, bahkan mengatakan bahwa dia berencana untuk mengembalikan kristal itu kepada kita secara cuma-cuma. Apa kau percaya omong kosong itu? Lihat saja seberapa cepat dia mentransfer uang itu. Orang ini terlalu tidak tahu malu. Liang Siguo tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Chen Zui mengerutkan kening dan berkata, Direktur Liang, saya merasa semua ini aneh. Jika Ye Mo benar-benar tidak tahu bahwa ini adalah bom, mengapa dia memberikan kartu berisi surat itu kepada pelayan? Saya juga berpikir Ye Mo adalah orang yang sangat tidak tahu malu, jadi untuk orang seperti dia, mengapa dia tidak mengambil kartu yang bernilai beberapa juta? Liang Siguo menjadi tenang. Dalam kemarahannya, dia mengabaikan masalah yang begitu jelas. Iya, mengapa Ye Mo melakukan itu? Tetapi jika Ye Mo tahu itu adalah bom, mengapa tidak menaruhnya lebih dekat dengannya? Liang Siguo tiba-tiba merasa bahwa dia tidak dapat melihat Ye Mo lagi. Apakah ini kecelakaan? Liang Siguo tidak percaya. Tuan Chen dan Peter, sebaiknya kita tidak pergi ke rumah sakit sekarang, tetapi ke bandara saja. Kristal itu ada pada kita. Kita harus segera mengirimnya. Kristal itu tidak aman bagi kita. Saya hanya mengalami beberapa luka ringan, jadi perawatan ringan saja sudah cukup. Liang Siguo dengan tegas mengarahkan mobilnya langsung ke bandara. Ye Mo mengikuti di belakang, tetapi dia tidak berencana untuk melacak ketiganya. Dia mengikuti kristal yang telah dia tandai dengan indera rohnya. Dia mungkin telah menukarnya, dia tidak akan benar-benar memberikannya kepada Northern Sen. Bagi Ye Mo, mengikuti ketiganya sejujurnya merupakan usaha yang menenangkan. Mereka naik pesawat ke Hong Kong setengah jam kemudian. Dari sini, orang bisa melihat kemampuan organisasi mereka. Pesawat itu lepas landas dengan cepat, dan Ye Mo mengikutinya dengan pedang terbangnya, mengeluh betapa lambatnya pesawat itu. 2 jam kemudian, pesawat itu mendarat di Bandara Internasional Hong Kong. Begitu ketiganya turun, ada mobil yang siap menjemput mereka. Ye Mo mengikuti mereka ke pom bensin pedesaan sebelum akhirnya berhenti. Sesampainya di sana, Ye Mo menyadari bahwa ini pastilah area pertemuan Northern Sen. Ruang kantor di lantai atas tampak sangat sederhana, tetapi Ye Mo dapat dengan mudah mengatakan bahwa orang-orang yang bekerja di sana tidak sesederhana itu. 2 di antaranya adalah lantai kuning dan yang terpenting, ada ruangan mewah di bawah tanah dengan pintu masuk yang sangat tersembunyi. Ye Mo khawatir Chen Zui akan mampu melihat melalui ketidaktampakannya. Meskipun ia berada di tahap tengah pengumpulan Qi, Chen Zui adalah seorang master tingkat puncak bumi. Jika ia memperhatikan gelombang Qi-nya, tidak akan sulit untuk menemukannya meskipun ia tidak terlihat. Saat ini, Chen Zui dan Peter sedang berdiri di pintu, dan mustahil untuk masuk ke dalam tanpa melewati mereka berdua. Tepat saat Ye Mo merasa gelisah, ponsel Chen Zui berdering. Dia berbalik dan dengan hati-hati membisikkan sesuatu. Ye Mo tahu ini adalah kesempatan. Chen Zui sedang teralihkan perhatiannya, sedangkan Peter adalah seorang mutan. Jadi, meskipun dia lebih kuat dari Chen Zui, dia tidak akan bisa merasakan gelombang energinya. Ye Mo berhasil memasuki ruang bawah tanah tanpa ketahuan. 4 pria berpakaian hitam lengkap berdiri di sana, semuanya dekat dengan level kuning. Ye Mo khawatir akan ada level bumi di sini, tetapi bahkan tidak ada level kuning. Namun, itu cukup masuk akal. Bagaimanapun, tidak mudah untuk mengembangkan seni bela diri kuno. Tampaknya keempat level hitam yang dia bunuh terakhir kali pasti memiliki status yang cukup tinggi di Northern Sen. Tidak heran Liang Siguo memutuskan untuk tidak membiarkannya pergi. Direktur Liang, Anda terluka. Tanya seorang wanita cantik berdada besar. Dia melihat perban di bahu Liang Siguo dan benar-benar menegurnya. Liang Siguo melambaikan tangannya, Kakak Ling, sekarang bukan saatnya membicarakan hal itu. Aku sudah membawa benda itu ke sini, dan aku akan memberikannya kepadamu. Sungguh siksaan jika aku membawanya. Lihatlah. Kemudian, Liang Siguo menunjukkan kristal itu kepada wanita itu. Wanita itu tidak bertanya lebih lanjut. Dia memeriksa kristal itu dengan saksama dan mengangguk, benar, ini asli. Terima kasih Direktur Liang, penatuaku akan segera tiba. Saya akan mengirimkannya bersama penatuaku malam ini. Silakan tanda tangan di sini. Liang Siguo menandatangani dan beristirahat dengan tenang. Direktur Liang, sepertinya Anda mengalami masalah. Apakah Anda mendapatkan ini dari Ye Mo? Tanyanya dengan heran. Dia belum pernah melihat Liang Siguo dengan wajah seperti itu sebelumnya. Liang Siguo mengangguk, ya, kami kehilangan banyak orang kali ini, dan saya sudah melaporkannya. Saya menunggu pemberitahuan tentang cara menangani Ye Mo itu. Kemudian, 2 orang lagi masuk ke dalam. Mereka adalah seorang pria tua berusia 60-an dan seorang pria berusia 30-an. Penatuaku. Liang Siguo dan wanita muda itu menyambut lelaki tua itu saat dia masuk.
Penatuaku mengangguk dan berkata, Xiao Liang telah melakukannya dengan sangat baik kali ini. Dia akhirnya mendapatkan kristal itu. Meskipun 10 miliar itu penting bagi kita, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kristal itu. Tetapi meskipun mengetahui bahwa Ye Mo dapat membunuh 27 master bersenjata dan 4 petarung tingkat hitam dalam sekejap dan masih bertindak begitu ceroboh, membuat kesalahan lain, aku tidak dapat menerimanya. Itu harus dilaporkan. Wanita itu menatap lelaki tua itu dengan heran, Direktur Liang membuat kesalahan lain. Orang tua itu mengangguk dan berkata, setelah menyadari bahwa cara pertamanya salah, adalah keputusan yang tepat untuk berdiskusi secara terbuka dengan Ye Mo tentang kristal itu, tetapi dia bahkan tidak menyadari bahwa Ye Mo telah merusak 3 kamera tersembunyi. Meskipun dia mengetahuinya kemudian, dia tidak menganggapnya serius dan ingin menggunakan cara yang tidak masuk akal untuk menyingkirkan Ye Mo, kesalahannya yang kedua. Kemudian Penatuaku melirik Liang Siguo dengan dingin dan berkata, Xiao Liang, apakah menurutmu seseorang yang dapat merasakan kamera tersembunyi itu dalam waktu yang singkat tidak akan dapat mengetahui ada sesuatu dengan kartu itu? Sepertinya kamu mulai menurun sekarang. 2 tahun terakhir ini terlalu sukses untukmu. Jika kamu tidak mendapatkan kristal itu atau jika Ye Mo menyadari kegunaan kristal itu, kamu pasti sudah mati 100 kali. Northern Sen hanya memiliki 5 master tingkat tersier tingkat bumi, dan kami memberimu salah satunya dan juga mengirim Peter. Namun kamu pergi dan kehilangan 4 level hitam dan 23 anggota elit. Liang Siguo menunduk dan berkeringat tetapi tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Penatuaku tampaknya merasa telah berbicara terlalu banyak dan meredakan nadanya, tetapi setidaknya kamu telah mendapatkan kembali kristal itu, jadi kamu seharusnya dapat mempertahankan hidupmu. Mengenai Ye Mo, kita harus berhenti berpikir untuk menyerangnya untuk saat ini. Saat ini, kita mungkin tidak memiliki seorang pun yang sebanding dengannya di organisasi. Ye Mo sekuat itu. Tidak ada seorang pun di organisasi yang bisa menandinginya. Wanita muda itu berkata dengan terkejut. Orang tua itu mengangguk dengan serius, meskipun kita tidak bisa memastikannya, seharusnya memang begitu. Kita hanya bisa melihat apakah mungkin Mu Zhen bisa menandinginya. Jika dia saja tidak bisa mengalahkannya, satu-satunya pilihan kita adalah mengeroyok Ye Mo. Berkeroyok dia. Apakah kita akan menyerangnya sekarang, atau haruskah kita menyerang markasnya terlebih dahulu? Tanya wanita muda itu. Penatuaku menggelengkan kepalanya, sekarang bukan saatnya untuk menghabisinya. Ye Mo memberi kita kristal itu yang berarti dia tidak tahu nilainya dan dia juga tidak ingin melawan kita sekarang. Ini juga bukan saatnya untuk menyerang markasnya. Kami telah menyelidiki Ye Mo dengan sangat jelas, dan dia benar-benar gila. Menurut berita terbaru kami, Sekte Heliu dan Dian Chang hampir musnah karena dia. Sekte tersembunyi nomor 1, Gua Labu, juga tampaknya telah terdiam. Kami menduga bahwa itu juga terkait dengan Ye Mo. Meskipun dia kemungkinan besar tidak dapat memusnahkan mereka begitu saja, mereka mungkin takut akan pembalasannya yang gila. Jadi, sekarang bukan saatnya untuk benar-benar memulai perang dengannya. Kami tidak punya waktu dan tenaga untuk menyia-nyiakannya. Pada waktunya, akan ada seseorang yang akan memusnahkannya. Ye Mo di samping benar-benar ingin membakar tetuaku ini, tetapi dia tahu dia belum bisa menyentuh Pasir Utara. Pasir Utara merasa sangat terancam olehnya, tetapi dia juga merasa terancam oleh mereka. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Jika dia membuat Pasir Utara marah, bagaimana dia akan melindungi orang-orang di sekitarnya? Liang Siguo, Chen Zui, dan Peter akan tinggal di sini sekarang dan kembali ke markas bersamaku nanti. Kalian akan segera kembali dan terus memantau Ye Mo serta melapor. Tanpa pemberitahuan lebih lanjut, kalian tidak boleh melakukan sesuatu seperti menculik keluarganya lagi. Pria tua itu menatap Liang Siguo dengan wajah serius. Baik, tetuaku. Liang Siguo tidak berani membantah. Kemudian, penatuaku menatap wanita itu dan berkata, biarkan aku memeriksa batu itu. Jika batu itu benar, bungkus dan kirimkan bersama batu yang satunya. Iya, tetuaku. Wanita itu meletakkan kristal itu di atas meja dan mengeluarkan sebuah kotak emas. Ye Mo memperhatikan bahwa kotak emas ini persis sama dengan yang ditemukannya. Tampaknya dia akan mendapatkan 2 kristal hari ini. Penatuaku memeriksa kristal itu dan mengangguk. Ia membuka kotak itu dan menyatukan kristal itu dengan kristal lainnya, sebelum menutupinya dengan kain kuning. Pada saat ini, Ye Mo menggunakan 2 batu biasa untuk menukar kristal-kristal itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ia begitu cepat sehingga tidak seorang pun melihatnya saat ia dalam mode tak terlihat. Ye Mo senang karena Chen Zui tidak datang. Jika dia ada di sini, dia mungkin akan menyadari tindakannya. Setelah mengambil barang-barang itu, Ye Mo segera pergi. Begitu dia sampai di pintu masuk, dia mendengar teriakan di ruang bawah tanah. Apakah ditemukan secepat ini? Ye Mo berpikir dan mengamati indera spiritualnya. Memang, kotak emas itu dibuka lagi, dan wajah semua orang pucat. Chen Zui bergegas melewati Ye Mo dan masuk ke ruang bawah tanah secepat yang dia bisa. Kesempatan bagus. Ye Mo berlari keluar dari pom bensin dan menaiki pedang terbangnya, lalu dengan cepat menuju Luo Chang. Agar Liang Siguo tidak mencurigainya, dia harus berada di sana. Ada apa, tetuaku? Tanya Chen Zui. Kristal itu baru saja diganti. Wajah Suster Ling juga pucat. Di sana cerah seperti siang hari, dan kotak emas itu tetap berada di atas meja sepanjang waktu. Dapat dikatakan bahwa mata semua orang tertuju pada kotak itu, tetapi dari satu saat ke saat berikutnya, kristal itu berubah menjadi 2 batu yang tidak berguna. Dari pembukaan sampai penutupan kasus, hanya penatuaku, hanya dia yang menyentuh kasus itu. Namun, penatuaku tidak akan menukarnya. Dia akan tetap mengambilnya. Dan bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan melakukannya di sini. Dan bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan membuka kotak itu untuk kedua kalinya untuk memeriksanya. Namun kenyataan yang mengerikan adalah bahwa kedua kristal itu telah diambil tepat di bawah mata mereka. Tidak seorang pun yang dapat memikul tanggung jawab ini, bahkan penatuaku. Segera kunci ruang bawah tanah.
Jangan biarkan siapapun masuk atau keluar. Meskipun wajah Penatuaku pucat, dia tetap yang pertama bereaksi. Orang yang mengambilnya pasti masih berada di ruang bawah tanah ini. Selama pintu masuknya disegel, mereka bisa mengetahuinya dengan pasti. Meskipun Chen Zui tidak begitu mengerti apa yang terjadi, dia mengerti dari saudari Ling bahwa kristal itu tampaknya telah berubah. Peter berdiri di pintu dan memastikan tidak ada seorang pun yang masuk. Sepertinya tidak ada seorang pun yang keluar juga, Chen Zui berhenti di sana. Ketika dia masuk, dia sepertinya merasakan gelombang qi halus di sebelahnya, tetapi dia bergerak sangat cepat saat itu sehingga dia tidak yakin sekarang. Saya akan tetap di pintu sebelah sini. Tetuaku, silakan masuk ke dalam. Chen Zui memikirkan kejadian itu dan tahu bahwa mungkin pencuri itu yang melewatinya. Namun, dia tidak akan mengatakan itu. Jika dia mengatakannya, dia akan sangat bertanggung jawab. Dia tidak akan sebodoh itu. Jadi, dia bahkan tidak memasuki lorong menuju ruang bawah tanah dan hanya berdiri di pintu. Orang-orang mengelilingi tempat itu dan menyelidiki kemana-mana, tetapi setengah jam kemudian, masih tidak ada yang ditemukan. Penatuaku tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menatap Liang Siguo dan berkata, Liang Siguo, apakah kamu yakin tidak ada yang mengikutimu dari Luochang ke Hong Kong? Liang Siguo terguncang. Mereka naik pesawat dadakan, bagaimana mungkin mereka diikuti? Dia tahu bahwa Penatuaku sedang mencari kambing hitam, jadi dia segera berkata, tentu saja tidak, dengan adanya Tuan Chen dan Peter di sana, tidak akan ada seorang pun yang mampu mengikuti kita. Dan datang ke Hong Kong adalah keputusan dadakan. Sebenarnya saya akan tinggal di tempat yang ramah pada awalnya, tetapi karena saya takut sesuatu akan terjadi, saya mengubah rencana. Liang Siguo berhasil menyeret Chen Zui dan Peter ke dalamnya. Chen Zui tahu apa yang Liang Siguo maksudkan, tetapi tetap harus membantunya, ya, tetuaku, kami yakin tidak ada yang mengikuti kami. Pesawat itu juga sudah penuh sebelumnya, dan kami menggunakan cara khusus untuk mendapatkan 3 tempat kami. Tidak seorang pun dapat mengetahui bahwa kami akan datang ke Hong Kong, dan bahkan jika ada yang tahu, mereka tidak akan dapat naik pesawat yang sama dengan kami. Meskipun begitu, Chen Zui takut mereka benar-benar telah diikuti. Namun, dia tidak dapat membayangkan cara apa yang digunakan pelacak mereka. Dia memikirkan gelombang qi yang dia perhatikan sebelumnya, tetapi tidak berani mengatakan apapun tentangnya. Penatuaku mencibir. Dia tahu bahwa jika dia tidak menemukan kristal itu, dia akan bertanggung jawab. Jika ada kesempatan, dia akan mencoba menyalahkan Liang Siguo, tetapi kristal itu telah menghilang setelah dia menyentuhnya. Liang Siguo, jika orang itu mengikutimu, apakah kau akan tahu? Periksa Luochang sekarang. Lihat apakah Yemo ada di sana. Jika tidak, maka itu pasti dia. Aku bilang meremehkannya sama saja dengan bunuh diri, apakah kau masih meremehkannya sampai sekarang? Suara tetuaku menjadi dingin. Hati Liang Siguo pun menjadi dingin. Dia tahu bahwa orang tua ini mencoba menggunakannya sebagai kambing hitam. Yemo datang ke Luochang karena dia telah memanggilnya ke sana. Sudah lama setelah pertemuan itu, mengapa dia masih ada di sana? Liang Siguo yakin bahwa jika dia memanggil orang-orangnya di Luochang dan mereka tidak menemukan Yemo dalam waktu 10 menit, dia pasti akan dijadikan kambing hitam. Namun jika dia tidak menelepon, dia akan tetap menjadi kambing hitam. Ketika Liang Siguo menelepon, lelaki tua itu mengumpat dan ingin segera membunuh Liang Siguo. Jika bukan karena Liang Siguo yang ingin membawa kristal itu kembali ke sana saat itu juga, dia tidak akan terlibat dalam kekacauan ini. Wajah Suster Ling pun pucat, namun baginya, asal dia baik-baik saja, dia akan bersyukur kepada Tuhan. Chen Zui juga menatap Liang Siguo dengan simpati. Wajah Liang Siguo pucat saat dia memanggil. Semua orang menatap ponsel Liang Siguo dengan cemas. Bagi orang-orang di ruangan itu, lebih baik memiliki kambing hitam daripada mereka semua mati. Apakah kamu menemukan Yemo? Liang Siguo merasakan suaranya bergetar. Dia sangat takut mereka mengatakan bahwa mereka tidak menemukannya. Pelayan itu terdengar ragu-ragu, CEO Liang, kami tidak menemukan keberadaan Yemo. Dia baru saja menelepon. Dia berkata. Apa katanya? Cepat katakan padaku. Semua orang menatap Liang Siguo, dan dia sendiri juga sangat khawatir, tetapi jantungnya sudah berdebar kencang karena bahagia. Itu pertanda baik bahwa Yemo telah menelepon. Itu berarti dia mungkin masih berada di Luochang. Yemo rupanya melihat bahwa level 3 dan di atasnya dari hiburan dunia lain telah runtuh dan bertanya apakah Anda masih di sana dan apa yang sedang terjadi, pelayan itu menyampaikan. Lalu, ada lagi. Liang Siguo benar-benar khawatir. Pelayan itu berpikir, saya ingin menceritakan semuanya sekaligus, tetapi Anda terus menghentikan saya. Namun, dia tidak berani menyuarakan pikirannya. Dia pun melanjutkan, Yemo berkata bahwa Anda benar-benar tidak tahu cara mengelola bisnis. Tempat yang sangat bagus berubah menjadi rongsokan, alih-alih memberinya kartu berlian, Anda mungkin juga memberinya bisnis. Dia akan menjalankannya dengan lebih baik. Dia bahkan bercanda meninggalkan nomor telepon, mengatakan bahwa jika Anda tertarik, Anda dapat memberinya bisnis, dan dia akan segera bernegosiasi dengan Anda. Dia mengatakan bahwa dia akan meninggalkan Luochang pada malam hari dan tidak akan punya waktu untuk kembali setidaknya selama seminggu. Oleh karena itu, jika Anda perlu menghubunginya, Anda harus melakukannya sebelum malam ini. Serahkan bisnis itu padanya. Segera hubungi dia, dan katakan padanya bahwa jika dia bisa pergi ke Otherworldly Entertainment sekarang, itu miliknya. Cepat, hubungi dia sekarang, katakan padanya untuk segera pergi ke sana, dan begitu dia sampai di sana, lakukan panggilan video. Kata Liang Siguo putus asa. Semua orang di ruangan itu telah mendengar panggilan telepon itu, tetapi dia masih menyatakan, Yemo masih di Luochang, dan dia akan datang ke Otherworldly Entertainment dalam beberapa menit. Meskipun Liang Siguo memberikan bisnis kepada Yemo, tidak ada yang menertawakannya. Wajah tetuaku sangat muram. Dia tidak menyangka Liang Siguo benar-benar dapat menemukan Yemo hanya dalam beberapa menit. Ini terlalu kebetulan. Ruangan itu menjadi sunyi.
Beberapa menit kemudian, telepon Liang Siguo memang berbunyi. Dia menyiarkan panggilan itu di proyektor, dan latar belakangnya memang jelas hiburan dunia lain. Ye Mo tersenyum sangat gembira, "Bos Liang, kudengar pelayanmu berkata bahwa kau ingin memberikan hiburan dunia lain kepadaku. Awalnya, kupikir, bagaimana mungkin aku bisa menerimanya, tetapi karena kau sudah memintanya berkali-kali, bukankah aku akan terlihat terlalu pura-pura jika tidak menerimanya? Jadi, aku akan menerimanya. Mengenai proses pengambil alihan, aku sudah memiliki seseorang untuk itu di sini. Kau hanya perlu membicarakannya dengannya. Tetapi sungguh, Bos Liang, kau benar-benar baik. Saat kau kembali ke Luochang, aku akan mentraktirmu makan malam." Begitu Ye Mo selesai, manajer tempat itu bertanya, "CEO Liang, haruskah kita segera memprosesnya?" "Ya, lakukan sekarang." Meskipun Liang Siguo telah menyelamatkan hidupnya, dia tetap tidak merasa senang dengan seluruh masalah itu dan menutup telepon. Tempat ini adalah milik pribadinya, dan dia telah berencana untuk mengembangkannya dengan baik, namun sekarang, tempat ini menjadi milik orang lain. Namun setidaknya tempat ini telah menyelamatkan hidupnya. Sekarang, lelaki tua itu tidak bisa menyalahkannya. Wajah tetuaku makin pucat. Semua orang di ruangan itu telah digeledah, termasuk Suster Ling. Meskipun ruangan ini cukup megah, namun tidak terlalu besar. Dan bahkan dengan detektor di sini, kristal-kristal itu tetap tidak ditemukan. Lelaki tua itu tahu bahwa ia butuh kambing hitam, atau ia pasti akan mati. Tidak peduli seberapa tinggi statusnya, tidak ada yang menantinya kecuali kematian jika ia kehilangan 2 kristal berturut-turut. Dia menatap Sister Ling. Wajahnya sudah pucat dan sekarang saat elderku menoleh, hatinya menjadi dingin. Dia tahu dia sudah tamat. "Lulin, aku mungkin tidak tahu bagaimana kau mengambil batu energi itu, ini bukan sesuatu yang bisa kuputuskan sekarang. Chen Zui, bawa Lulin pergi segera dan pergilah ke markas bersamaku. Dia tahu tidak ada gunanya tinggal di sini lebih lama lagi. Jika batu itu masih di sini, detektor pasti sudah mendeteksinya. Karena tidak terdeteksi, itu berarti batu itu sudah diambil." Saudari Ling gemetar, tetapi dia bahkan tidak bisa berkata apa-apa. Dia tahu apapun yang dia katakan tidak akan ada gunanya. Selain Liang Siguo, dialah yang paling dekat dengan batu itu. Dia akhirnya mengerti mengapa Wendong dan Feng Tian mau mempertaruhkan nyawa untuk melarikan diri dari pasir utara. Ketika Wendong pergi, dia tidak pergi ke cetak biru bunga angkasa. Sekarang, dia telah melihat seperti apa tempat pasir utara itu. Lucu bahwa dia baru mengerti sekarang. Orang tua itu sama sekali tidak senang. Dia tahu bahwa bahkan jika Luling entah bagaimana dipastikan sebagai pelakunya, hal itu paling-paling hanya akan membuatnya nyaris lolos dari kematian. Ye Mo sangat senang. Dia hanya pergi ke sana untuk mencari alibi, tetapi Liang Siguo malah menyerahkan seluruh bisnis kepadanya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Liang Siguo begitu murah hati, akan sangat disayangkan jika tidak menerimanya. Sebelum Liang Siguo sempat kembali, dia akan segera memanggil manajer untuk melakukan transfer. Setelah itu, Ye Mo menghentikan operasi bisnisnya sementara ia kembali ke Flowing Snake. Jika Northern Sen tahu bahwa ia telah mengambil 2 kristal dan uang itu, mereka akan menjadi gila. Jadi hal pertama yang ia lakukan ketika ia kembali ke Flowing Snake adalah membuat Su Yuehua mempercepat pembangunan Flowing Snake, dan yang kedua adalah menemui Zheng Zhengxia. Su Yuehua mendapatkan 10 miliar dolar Amerika Serikat entah dari mana dan akhirnya merasa tenang. Dengan uang ini, pembangunan Flowing Snake akan berjalan lebih cepat. Meskipun dia tahu bahwa Ye Mo baik-baik saja, Zheng Zhengxia tetap merasa sangat lega saat melihat Ye Mo. "Saudara Zheng, tampaknya kau sangat mengkhawatirkanku," canda Ye Mo. Zheng Zhengxia mengangguk, "Ya, setelah hari itu, aku merasa ada yang tidak beres." Dan seperti yang diduga, Feng Wu terus mengulur waktu dengan sengaja dan baru menuju Gua Labu pada hari kedua. Ye Mo segera mengerti bahwa Feng Wu memang tahu bahwa Xiang Mingwang sedang menjebaknya. Melihat Ye Mo mengangguk, Zheng Zhengxia segera bertanya, "Saudara Ye, setelah aku menyadari hal ini, Gua Labu telah menyegel gunung mereka. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin Xiang Mingwang menyegel sekte sebelum pergi ke sumur roh? Apakah dia tidak menyerangmu?" Ye Mo tidak menyembunyikan apapun dan berkata, "Xiang Mingwang memang mencoba membunuhku, jadi aku tidak menahan diri. Gua Labu telah dimusnahkan sekarang, jadi tidak akan ada Gua Labu lagi." "Apa?" Zheng Zhengxia mengira dia salah dengar. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap Ye Mo dengan kaget, "Kamu memusnahkan Gua Labu sendirian?" Gua Labu adalah sekte tersembunyi yang terkuat. Tidak peduli seberapa kuat Ye Mo, dia tidak akan sekuat itu, kan? Sebelum Ye Mo sempat menjawab, dia melanjutkan, "Bukankah Gua Labu memiliki pemimpin sekte yang dikatakan sebagai setengah langkah surga agung? Apakah dia tidak keluar?" Ye Mo teringat pertempuran itu dan masih merasakan sedikit ketakutan pasca trauma. Dia mengangguk, "Ya, aku hampir mati di tangan Ren Pingcuan. Orang tua itu terlalu kuat. Jika bukan karena kebetulan yang beruntung, aku tidak akan bisa keluar. Dia orang terkuat yang pernah kutemui. Bahkan Wu Dao mungkin bukan tandingannya." Zheng Zhengxia menghela napas lega, "Saudara Ye, itu terlalu berisiko. Aku tidak menyangka saat itu, tetapi Xiang Mingwang benar-benar jahat. Namun, kamu seharusnya tidak menyebarkan berita itu. Aku khawatir Feng Wu mungkin akan memanfaatkan ini untuk bertindak. Akademi Jiuming masih memiliki kepala sekolah. Dikatakan bahwa dia setingkat dengan Ren Pingcuan. Kamu harus berhati-hati terhadap mereka. Mereka dikatakan lebih kuat dari Gua Labu, tetapi konon mereka tidak suka mencuri perhatian." Ye Mo menyetujui kata-kata Zheng Zhengxia. "Ngomong-ngomong, Saudara Zheng, apakah kamu sudah menemukan rohnya dengan baik?" Bagi Ye Mo, itu adalah hal yang paling penting. Zheng Zhengxia mengangguk dan berkata, "Saya pergi ke sana bersama Feng Wu, tetapi ada masalah." Mendengar ini, Ye Mo bertanya dengan cemas, "Apa yang terjadi?" "Pintu masuk sumur roh berada di lembah belakang Gua Labu, tetapi ketika kami sampai di sana, kami melihat lembah itu telah runtuh dalam skala besar, dan kami segera pergi. Ketika kami pergi ke sana lagi, bagian itu telah ditutup.
Bahkan jika sumur roh itu masih ada, itu seharusnya telah dihancurkan, kata Zheng Zhengxia dengan menyesal. Ye Mo berpikir bahwa keruntuhan itu pasti ada hubungannya dengan Ren Pingcuan. Memikirkan hal ini, dia bertanya, tidak bisakah kamu menggalinya? Zheng Zhengxia menatap Ye Mo dengan heran, seluruh lembah runtuh. Bahkan jika digali, sumur spiritualnya pasti hancur. Selain itu, tidak mudah untuk menggali seluruh lembah. Lembah itu berada di tepi tebing, jadi mesin pun tidak bisa masuk. Harus digali dengan tangan. Ye Mo mengangguk dan berkata, kalau begitu, bisakah kau menggambar posisi lembah itu? Jika aku punya kesempatan, aku ingin pergi melihatnya. Zheng Zhengxia melakukannya tanpa ragu-ragu. Tenang, kamu baik-baik saja. Aku akan kembali sekarang. Aku akan memberimu cara untuk menghubungiku, jadi jika kamu butuh bantuan, datang saja dan temui aku, kata Zheng Zhengxia sebelum pergi. Setelah itu, Ye Mo menemukan Su Ping. Su Ping tampak sangat sibuk dan khawatir. Sebagai seorang seniman bela diri kuno, tentu saja dia tahu betul siapa yang telah disinggung Ye Mo. Kakak kedua, tenang saja. Beri aku waktu 1 atau 2 tahun lagi, dan kekuatanku sendiri akan meningkat pesat, kata Ye Mo saat menyadari kekhawatiran Su Ping. Tetapi saya mendengar ketua sekte Zheng mengatakan bahwa Anda telah menyinggung Gua Labu. Mereka adalah sekelompok orang yang kejam, kata Su Ping dengan khawatir. Kakak kedua, jangan khawatir, aku baru saja mendapat kabar tentang keberadaan Luo Ying, jadi aku akan pergi mencarinya. Aku datang menemuimu, karena aku ingin kau membangun pasukan di Flowing Snake. Mengenai Gua Labu, mereka pasti tidak akan mengganggu kita. Aku sudah memusnahkan mereka. Alasan mengapa Ye Mo mempercayakan keselamatan Flowing Snake kepada Su Ping adalah pertama-tama karena dia berada di tahap dasar tingkat bumi, dan kedua karena Su Ping dan dia adalah saudara. Apa? Kau memusnahkan Gua Labu? Reaksi Su Ping sama dengan Zheng Zhengxia. Dia hampir tidak bisa mempercayai kata-kata Ye Mo. Ye Mo tidak menjelaskan lebih lanjut. Su Ping teringat kata-kata pertama Ye Mo dan bertanya dengan lebih terkejut, kamu ingin Flowing Snake memiliki pasukannya sendiri? Ye Mo mengangguk, ya, tanpa pasukan kita sendiri, Flowing Snake tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Aku hanya ingin membangun pasukan pertahanan diri di sini. Aku belum memutuskan di mana akan membangun pasukan yang sebenarnya. Aku akan memeriksa suatu tempat hari ini. Jika aku sudah memutuskan, aku akan memberitahu kalian. Menurut pendapat Ye Mo, tempat yang tepat untuk membangun pasukan adalah Saina. Sebenarnya, dia ingin melihat apakah dia bisa membangun kota di sana. Jika itu adalah tempat yang layak untuk ditinggali, dia tidak keberatan memindahkan semua fasilitas Flowing Snake ke sana. Di lubuk hatinya, Ye Mo tidak ingin membangun kotanya tepat di sebelah Cina. Meskipun kerabatnya berasal dari Cina, ia merasa khawatir tinggal terlalu dekat dengan Cina. Ia ingin membangun kota agar orang-orang yang ia sayangi dapat hidup dengan baik tanpa korupsi. Jika tempat itu menjadi makmur, segala macam masalah akan muncul dan negara-negara besar akan merasa iri. Ye Mo tidak ingin ada konflik dengan Tiongkok. Lagi pula, tetua Han berhubungan baik dengannya. Jika di tempat lain ada yang berani merebut tempatnya, dia akan menghancurkan negara itu jika perlu. Namun, selain Flowing Snake, ia tidak punya tempat yang lebih baik untuk dituju. Bumi telah berkembang selama bertahun-tahun, dan semua tanah yang bagus telah diambil alih. Aku tidak keberatan dengan itu, serahkan saja urusan di sini padaku. Selama orang-orang dari sekte tersembunyi tidak datang, aku yakin aku bisa menangani apapun, kata Su Ping serius. Dia tahu saudara ketiganya bukanlah orang biasa, jadi bahkan jika dia mencoba membangun negara, dia akan membantunya tanpa ragu. Ye Mo meninggalkan Flowing Snake dan pergi ke Saina sebelum pergi ke Gurun Taklimakan terlebih dahulu. Dia benar-benar ingin tahu bagaimana keadaan Nanking dari Lone Wolf. Apakah dia telah memegang kekuasaan dengan erat di tangannya? Ye Mo datang sendiri kali ini. Ketika Ye Mo datang pertama kali, pinggiran Saina telah membentuk beberapa distrik komersial sederhana, dan banyak keluarga prajurit tinggal cukup baik di sana. Namun, sekarang Ye Mo datang lagi, dia hampir tidak percaya bahwa tempat ini masih sama seperti sebelumnya. Semuanya sudah hancur dan kumuh. Ye Mo mengerutkan kening. Apa yang dilakukan Lone Wolf? Sudah selama ini namun dia bahkan tidak bisa mengendalikan Nanking. Siapa yang pergi ke sana? Berhenti. Ye Mo memperhatikan dua penjaga di menara pengawas yang rusak. Dia tetap berjalan mendekat tetapi dihentikan. Katakan pada Lone Wolf untuk datang menemuiku, kata Ye Mo. Mendengar ini, kedua penjaga itu menatap Ye Mo cukup lama sebelum bertanya, dari mana asalmu? Bandara di sini telah ditutup dan kapal-kapal dikendalikan. Tepat ketika Ye Mo ingin menendang mereka, seorang pria parubaya berlari cepat. Dia menarik kedua penjaga itu dan membungkuk kepada Ye Mo, Ye Qianbei, Li Sandao memberi salam kepadamu. Li Sandao. Ye Mo menatap pria ini dan langsung teringat bahwa dia adalah pengikut setia Qian Longtou dan jenderal pasukannya. Ye Mo tidak menyangka dia masih hidup. Dia telah meninggalkannya untuk Lone Wolf, tetapi sekarang, dia tidak melihat Lone Wolf dan malah melihatnya. Di mana Lone Wolf? Kenapa aku tidak melihatnya? Ye Mo datang mencari Lone Wolf. Dia ingin tahu apakah Saina layak untuk hidup. Li Sandao berkata dengan hormat, dia meninggal 2 bulan yang lalu. Lone Wolf telah meninggal. Meskipun dia telah melukai Lone Wolf, dia masih yang terkuat di dunia. Bagaimana dia bisa tiba-tiba meninggal? Melihat Ye Mo tidak senang, Li Sandao segera memberitahu, Lone Wolf bertarung dengan tetua Nanking lainnya dan terluka dalam perkelahian. Ye Mo menggelengkan kepalanya. Lone Wolf ini memang seseorang dengan impian besar, tetapi kemampuannya rendah. Sekarang setelah dia dibunuh oleh seseorang, Ye Mo tidak terlalu peduli. Dia malah bertanya kepada Li Sandao, siapa yang mengelola Nanking sekarang? Li Sandao tidak menjawab secara langsung, dia berkata dengan hati-hati, Ye Qianbei, silakan masuk untuk bicara. Ye Mo segera mengerti bahwa Li Sandao mungkin bukan orang yang berkuasa. Li Sandao membawa Ye Mo ke dalam rumah bata biasa. Ada beberapa pasukan yang berjaga di luar.
Ye Mo menatap Li Sandao dengan aneh, meskipun Lone Wolf sudah tiada, kamu pasti masih di level manajemen, kan? Bukankah ruang pertemuannya ada di aula mewah? Kenapa kita ada di tempat ini? Li Sandao menghela napas, Nanking sudah mati. Ia dikendalikan oleh seorang Hongaria bernama Freddy. Dialah yang membunuh Lone Wolf. Jika aku bisa meninggalkan Saina, aku akan melakukannya. Dan karena aku tidak ingin bergabung dengannya, aku telah ditekan dengan keras. Jika aku tidak memiliki beberapa saudara yang dapat dipercaya, aku pasti sudah mati. Namun, jika aku tidak menemukan cara untuk pergi, aku akhirnya akan jatuh ke tangannya. Nanking dikendalikan oleh seorang Hongaria. Ye Mo terdiam, tetapi dia tidak peduli. Ye Mo tampaknya tidak menyadari ekspresi penuh harap Li Sandao dan melanjutkan, Saina adalah tempat yang bagus untuk menyimpan pasukan. Kamu sudah lama tinggal di sini, katakan padaku, apakah Saina cocok untuk ditinggali? Seberapa besar tempat ini? Apa saja ciri khasnya? Li Sandao kecewa karena Ye Mo tidak berbicara tentang membalas dendam untuk Lone Wolf, tetapi dia tahu kekuatan Ye Mo dan tidak berani untuk tidak menjawab pertanyaannya. Saina menghadap ke laut di 3 arah. Daerah ini memiliki beberapa gunung dan dataran tinggi, tetapi sebagian besar terdiri dari hutan. Ada beberapa penduduk asli, daerah ini memiliki sumber air tawar yang kaya dan musim yang berbeda. Meskipun terkadang ada badai, secara keseluruhan, daerah ini bukan tempat yang buruk untuk ditinggali, kata Li Sandao. Ye Mo melanjutkan pertanyaannya, berapa banyak penduduk asli di sini? Berapa luas wilayahnya? Negara mana yang termasuk di sini? Setelah pertanyaan-pertanyaan ini, Li Sandao menyadari bahwa Ye Mo sedang berpikir untuk mengambil Saina untuk dirinya sendiri. Dia tampak khawatir tetapi tetap menjawab, termasuk hutan, luas wilayahnya hampir 20.000 km persegi. Tidak banyak penduduk asli, dan mereka sangat terpisah. Sekarang wilayah itu juga bukan milik negara manapun. Jika aku ingin mengambil alih tempat ini, apa ide yang akan kau miliki untuk berurusan dengan penduduk asli? Ye Mo telah memutuskan bahwa Saina harus menjadi tanahnya setelah mendengar itu. Setelah menanyakan semua pertanyaan ini, ia akan pergi menyelidikinya sendiri juga. Itu bukan milik negara manapun. Ini terlalu bagus. Li Sandao berkata dengan cemas, Ye Qianbei, jika kamu ingin menempatkan pasukanmu di sini, penduduk asli akan mudah dihadapi, tetapi masalahnya akan ada pada orang Amerika. Ye Mo bertanya dengan heran, jaraknya sekitar 10.000 km dari AS, dan itu bukan milik negara manapun. Apa hubungannya dengan AS? Li Sandao menjelaskan tanpa berpikir, alasan mengapa tanah yang baik ini belum menjadi milik siapapun adalah karena berada di wilayah tengah Kenya dan Ethiopia. Kedua negara itu telah berkali-kali memperebutkan siapa pemilik tanah itu dan berunding selama hampir 10 tahun. Meski begitu, mereka tidak dapat mencapai keputusan, jadi perundingan terus berlanjut. Saat itulah AS turun tangan dan menjanjikan sesuatu kepada kedua negara. Meskipun tampaknya mereka tidak melakukan apapun lagi, orang-orang AS memang datang beberapa kali. Saya yakin mereka juga menginginkan tempat itu. Kalau tidak, mengapa mereka datang berkali-kali? Mungkin ada beberapa tambang dan sumber daya alam di sini. Ye Mo mengangguk dan berkata, tunggu aku di sini. Aku akan keluar untuk melihatnya. Kemudian, Ye Mo mengayunkan pedang terbangnya ke udara. Dia perlu memastikan apakah tempat ini seperti yang dikatakan Li Sandao. Jika memang demikian, maka dia harus merebutnya. Dia akan membunuh siapapun yang mencoba menghentikannya. Di udara Saina, udaranya jernih dan di 3 sisinya orang bisa melihat laut. Jika orang mengabaikan hubungan kecilnya dengan daratan utama, Saina adalah sebuah pulau. Di sana terdapat lebih dari 10 sumber air tawar, dan pegunungannya hijau subur. Ye Mo langsung menyukai tempat itu. Dia bisa membangun negara di sini, apalagi kota. Jika dia membangun pertahanan laut yang tepat, tempat ini akan menjadi titik rawan yang baik selama perang. Meskipun peperangan modern juga melibatkan pertempuran udara, tempat ini tetap tampak sangat bagus bagi Ye Mo. Itu akan menjadi Saina. Mulai sekarang, ini akan menjadi kotaku, Ye Mo mengangguk. Ia kembali ke Li Sandao dan tahu bahwa yang terbaik adalah memulai lebih awal. Karena orang Amerika sudah menyelidiki tempat itu, ia harus mengambil alih sebelum mereka sempat. Setelah kembali, Ye Mo menelepon Su Yuehua, saudari Yuehua, aku telah menemukan tempat yang lebih baik untuk membangun kota daripada Flowing Snake. Namun, sebaiknya kamu mengumpulkan bahan-bahan di Flowing Snake terlebih dahulu. Su Yuehua tercengang oleh kata-kata Ye Mo dan bereaksi setelah beberapa saat. Dia bertanya, kamu bilang kamu menemukan tempat yang lebih baik untuk membangun kota daripada Flowing Snake. Apakah tempat itu milik suatu negara? Ye Mo segera berkata, itu adalah markas asli Nanking, luasnya sekitar 20.000 km persegi, dan itu bukan milik siapapun. Su Yuehua hampir menjatuhkan teleponnya ke tanah. Hal pertama yang ingin dilakukannya adalah menghentikan ide gila Ye Mo, Presiden Ye, tahukah Anda apa yang Anda lakukan? Bagaimana mungkin saya tidak tahu tentang Saina? Mengapa tanah subur ini tidak dimiliki siapapun? Tahukah Anda mengapa dua negara telah lama memperebutkan tanah itu tetapi masih belum mencapai kesepakatan? Itu karena ada pihak lain yang menginginkan tempat itu dan melakukan intervensi. Negara yang melakukan intervensi ini sangat kuat, kedua negara yang memperebutkannya tidak ingin menyinggung siapapun, jadi mereka masih belum dapat menyelesaikannya bahkan setelah 1 dekade. Ye Mo tersenyum, jadi kita harus mengambil alih dengan cepat. Jika kita mendapatkannya terlebih dahulu, maka AS harus mencari alasan lain. Dan jika mereka benar-benar akan melawan kita, aku tidak keberatan. Saudari Yuehua, persiapkan semuanya, sewa sejumlah besar pesawat dan kapal, kirim ke Saina dan mulai membangun tempat ini. Pada saat yang sama, kita perlu memindahkan perusahaan Luo Yue kita ke sini. Ubah Saina menjadi Luo Yue dan umumkan ke seluruh dunia. Kemudian, Ye Mo menelepon Su Ping untuk mengatakan bahwa dia akan segera kembali ke Flowing Snake. Panggilan Ye Mo membuat Flowing Snake kembali bersemangat. Li Sandao melihat Ye Mo meletakkan teleponnya dan tercengang. Dia tidak menyangka Ye Mo akan segila ini.
mendeklarasikan Saina sebagai tempatnya dan mengubah namanya. Ye Mo berkata pada Li Sandao, bahwa aku menemui Freddy. Li Sandao tahu kekuatan Ye Mo dan tidak ragu menunjukkan jalan padanya. Li, siapa yang mengizinkanmu datang ke negeriku? Begitu mereka mendekati aula mewah yang ditinggalkan Qian Longtou, seseorang menegur mereka. Bahasanya dalam bahasa Mandarin tetapi tidak begitu fasih. Dia Freddy. Ye Mo menatap pria berjanggut besar itu dan bertanya. Li Sandao mengangguk cepat, ya, dia Freddy. 30 orang di belakangnya adalah pasukan elit dengan perlengkapan kelas 1. Melihat ini, Ye Mo melepaskan diri. Dia tidak berencana untuk bernegosiasi dengan mereka. Pasukan ini tidak akan menghabiskan banyak tenaganya sama sekali. Setelah beberapa bila angin, semua pasukan terbunuh saat Freddy bisa menenangkan diri. Li Sandao menatap tanah yang penuh darah. Dia tahu bahwa Ye Mo sangat kuat dan tidak akan takut pada Freddy, tetapi dia tidak menyangka pertempuran akan semudah ini. Rasanya seperti menginjak semut. Ye Mo menepuk Li Sandao yang tercengang dan terbangun, lalu berkata dengan bingung, sudah berakhir. Dia pikir setidaknya akan ada pertempuran besar. Ya, sudah berakhir. Aku sudah bilang bahwa ini akan menjadi tanahku, jadi begitulah adanya. Li Sandao, apakah kau ingin bekerja untukku? Ye Mo membutuhkan seseorang yang mengenal tempat itu. Itu akan menyelamatkan rakyatnya dari banyak masalah. Li Sandao memikirkannya. Ye Mo adalah orang terkuat yang pernah dilihatnya dan karena Ye Mo akan menguasai tanah ini dan dia tidak punya tempat untuk dituju, mengapa tidak tinggal saja? Ye Qianbei, aku bersedia bekerja untukmu. Aku akan melewati api, sebelum dia bisa menyelesaikan janjinya, dia dihentikan oleh Ye Mo. Li Sandao, aku tidak butuh kamu untuk bertempur, kamu hanya perlu membantu saudara keduaku, Su Ping, mengatur pasukan. Berapa banyak orang yang kamu miliki sekarang? Ada sekitar 200 saudara di Saina. Ye Mo mengangguk, aku serahkan tempat ini padamu. Aku akan membawa orang-orang ke sini. Sementara itu, mulailah menata pinggiran kota, terutama bandara dan pelabuhan. Kita akan segera menggunakannya. Begitu Ye Mo mengatakan ini, terdengar suara gemuruh di udara. Itu adalah pesawat yang akan mendarat di bandara Saina.